Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Antropologi Politik yang beranggotakan Nabila Zahra, Yoga Aulia, Nada Frita, Nurul Aini, Ira Andriani, Nixon Pahala Mangaraja, Panjaitan, Maulana Azin Nazib, Zidmi Alimudin, Destia Mulyawati, Apap Jasmani Azid. Agama dan ideologi dalam perspektif antropologi politik. A. Relevansi agama sebagai ideologi dalam perspektif antropologi. Sebelum mengetahui relevansi antara agama dan ideologi dalam perspektif antropologi, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu agama, ideologi, dan antropologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama merupakan suatu ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta manusia dengan lingkungannya. Sementara ideologi merupakan suatu konsep bersistem yang dijadikan sebagai asas atas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Antropologi agama atau biasa disebut sebagai antropologi religi selalu mengiringi pemahaman yang menyangkut agama dalam perspektif pendekatan kebudayaan. Antropologi melihat bahwa agama merupakan suatu ideologi yang sangat sakral dan sensitif. Agama sering dimaknai sebagai suatu keadaan sosial masyarakat tentang bagaimana cara berperilaku dan bersikap yang baik antar elemen dalam masyarakat. Di Indonesia, agama Salah satu tokoh besar dalam antropologi yang memusatkan perhatiannya pada kepercayaan praktek-praktek agama sebagai isu utama adalah Victor Turner. Menurut Turner, agama sangat terkait dengan keadaan natural, emosional, dan imajinatif, dan memberikan konsekuensi secara budaya berupa ketidakpastian elemen-elemen pengetahuan, di mana semua agama primitif kemudian dicemooh dan dianggap tidak cerdas. Ia pun menegaskan bahwa isu agama bukanlah isu yang sederhana, tapi isu yang dimanapun selalu kaya dan kompleks, sehingga bukan berarti sebuah masyarakat yang perkembangan teknologinya jauh tertinggal dibandingkan masyarakat yang lain. Sistem religinya dapat dipahami dengan mudah. Kemunculan kepercayaan dan agama di Indonesia. Sejak zaman nenek moyang, bangsa Indonesia telah mempercayai adanya kekuatan-kekuatan lain selain kekuatan manusia itu sendiri yang dikenal dengan istilah kepercayaan. Kepercayaan yang ada adalah sebagai berikut. Animisme. Animisme merupakan suatu kepercayaan terhadap roh-roh halus. Kepercayaan ini termasuk pada penyembahan terhadap roh-roh yang telah meninggal. Kemudian dinamisme. Dinamisme merupakan suatu kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan lebih gaib. Seiring perkembangan zaman, kepercayaan bangsa Indonesia mengalami perkembangan akibat dari interaksi dengan kebudayaan lain. Seperti akibat adanya interaksi dengan bangsa India, Indonesia mengenal agama Hindu dan Buddha. Lalu, akibat berinteraksi dengan bangsa Arab, Indonesia mengenal agama Islam. Lalu, akibat berinteraksi dengan bangsa Cina, Indonesia mengenal agama Konghucu. Dan akibat berinteraksi dengan Eropa, Indonesia mengenal agama Kristen dan Katolik. Bagi antropolog, di sisi lain agama menanamkan kekuatan sumber-sumber simbolis kita untuk merumuskan gagasan-gagasan analitis dalam sebuah konsep otoritatif tentang bentuk menyeluruh dari kenyataan. Dan di sisi lain agama menanamkan kekuatan sumber-sumber kita juga simbolis untuk mengungkapkan emosi-emosi seperti gerak hati, nafsu, sentimen, afeksi, perasaan di dalam suatu konsep yang serupa tentang suasana umum yang meliputi dan nada serta sifat yang melekat pada suasana itu. Agama adalah candu menurut Karl Marx. Kemunculan teori Marxisme di mana Marxis menganggap bahwa agama merupakan suatu candu bermula dari pandangan Marxis yang menganggap sesuatu yang benar adalah sesuatu yang material atau nampak. Ia beranggapan bahwa hanya sesuatu yang materi sajalah yang dapat menentukan corak dalam kehidupan.
Agama seringkali dijadikan sebagai dalil-dalil dalam pembenaran suatu perilaku, sebagaimana yang telah populer saat ini, di mana terdapat kemunculan seseorang yang mengklaim dirinya sebagai mentor poligami dengan dalil-dalil yang mengatasnamakan agama, padahal sangat tidak menghargai wanita. Istri yang keempat. Berarti pakai nggak izin waktu itu? Ngapain izin? Memang istri saya kepala dinas. Memang bukannya harus dengan persetujuan istri tapi. Tadi istri memanut tadi sama saya. Tapi kalau dia merasa Kan tidak merasa tersakiti. Persepsi bahwa perempuan tidak diperlukan dalam pengambilan keputusan merupakan sesuatu yang keliru. Agama sebagai sesuatu ideologi yang baik sudah seharusnya menempatkan wanita sebagai makhluk yang setara dengan laki-laki. Dalil agama tidak bisa dijadikan sebagai alasan di masyarakat untuk memarginalkan perempuan, untuk merendahkan perempuan. Sekian dari kami kelompok 7. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan baik itu dalam videonya ataupun dalam penyampaian materinya. Saya kira teman-teman semuanya bisa menyampaikan saran atau masukan atau kritiknya di dalam komentar di bawah. Terima kasih.